dengan saya Agus Pendaputan dengan NIM 3621-146 dengan mata kuliah media sosial. Di sini saya akan menjelaskan profil tentang Universitas Pelita Bangsa. Bagi adik-adik yang berkuliah di Universitas Pelita Bangsa, saya akan menjelaskan profilnya. Yang pertama adalah sejarah Universitas Pelita Bangsa. Pada tahun 2000 didirikan sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Pelita Bangsa yang dinaungi oleh Yayasan Pelita Bangsa, beralamat di Ruko Bekasi Mas Blok D 21-22 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, berdasarkan Akte Notaris Henry Siregar SH nomor 2 tanggal 19 Mei 2000, Bekasi, Jawa Barat. Terdapat dua program studi atau prodi di STIE Pelita Bangsa, yaitu prodi manajemen S1 dan prodi akuntansi D3. STIE Pelita Bangsa mulai beroperasi pada tahun 2001 dan sejak saat itu mengalami perkembangan yang pesat, sehingga membuat 3 prodi baru pada Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa, yaitu prodi Teknologi Informatika, prodi Teknik Lingkungan, dan prodi Teknik Industri. Hingga saat ini Pelita Bangsa memiliki 2 gedung dengan puluhan kelas dan berbagai fasilitas yang menunjang. Universitas Pelita Bangsa merupakan perguruan tinggi baru hasil perubahan bentuk dari penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 664/1/2019 tanggal 2 Agustus 2019. UPB berdiri pada hamparan lahan seluas 11.603 meter yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas, arah Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang mana berada di tengah-tengah pusat segitiga emas Lipo Cikarang atau Mekarta, Jababeka, Delta Mas, yang dikelilingi oleh kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya akan langsung menjelaskan tentang fakultas-fakultas yang ada di Universitas Pelita Bangsa. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pelita Bangsa berkomitmen menjadikan lulusannya siap menghadapi lingkungan global. Melalui kualitas dan program kami, mahasiswa-mahasiswi akan mendapatkan berbagai informasi dan persiapan yang dibutuhkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki prodi S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, dan D3 Akuntansi. Dan Fakultas Teknik Pelita Bangsa menawarkan program yang menginspirasi calon pemimpin bangsa dengan mengaplikasikan keterampilan di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan menjawab persoalan-persoalan di dunia kerja. Prodi-prodi Fakultas Teknik adalah Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, Arsitektur, Teknik Sipil, dan Teknologi Hasil Pertanian. Dan ada juga Fakultas Agama Islam yang terdiri dari prodi Ekonomi Syariah, prodi Ekonomi Syariah, dan di sini saya akan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Pelita Bangsa, yaitu perpustakaan lengkap dengan ribuan buku dan karya tulis mahasiswa sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan belajar dan mengajar.
Yang kedua, lab inkubasi yang siap melahirkan mahasiswa kreatif dan inovatif. Dan ada masjid dan fasilitas olahraga lainnya. Dan terdapat juga sarana pendukung kebutuhan mahasiswa, tenaga kerja dan pendidik yang tersebar dalam 1. Kantin dengan jaringan internet, 2. Sarana olahraga, 3. Lahan parkir kendaraan, 4. Galeri ATM, 5. Koperasi, 6. Kelas dan workshop, 7. Auditorium, dan ada juga ruang praktikum di Universitas Pelita Bangsa pun dibagi untuk beberapa kelas dan keperluan akademik seperti laboratorium rekayasa sistem industri, laboratorium komputer, laboratorium jaringan, laboratorium gambar, dan laboratorium kimia lingkungan. 6. Laboratorium bahasa, 7. Laboratorium kewirausahaan, 8. Laboratorium pajak, 9. Ruang mood court, 10. Ruang galeri investasi. Dan selanjutnya saya akan membacakan rincian umum biaya pendidikan mahasiswa Pelita Bangsa tahun 2022. Urutan rincian umum biaya pendidikan akan dibebankan kepada calon mahasiswa UPB tahun 2021-2022 berikut, tidak termasuk biaya gedung, semester, dan SKS karena ketiganya dinyatakan gratis oleh pihak pendiri. Yang pertama, biaya administrasi pendaftaran itu jumlah 300.000. Yang kedua, biaya kelengkapan alma mater 500.000. Biaya orientasi pengenalan akademi untuk mahasiswa baru itu 200.000. Biaya administrasi pendidikan satu kali itu 3 juta. Yang kelima, biaya ujian tengah semester per mata kuliah itu berjumlah 50.000. Yang keenam, biaya ujian akhir semester per mata kuliah 50.000. Yang ketujuh, biaya registrasi per tahun ajaran 250. Yang ke-8, biaya bimbingan skripsi 1 semester itu berjumlah 1 juta. Yang ke-9, biaya perpanjangan bimbingan skripsi per semester berjumlah 300.000. Biaya sidang 1 semester berjumlah 1 juta. Biaya perpanjangan sidang per semester berjumlah 300.000. Dan rincian SPP per fakultas itu sumbangan pembinaan pendidikan atau yang sering disingkat SPP di Universitas Pelita Bangsa dibedakan sesuai pembagian jadwal belajar, kelas pagi, kelas malam, dan akhir pekan untuk masing-masing fakultas. Berikut adalah rincian SPP di UPB tahun 2021-2022. Untuk Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial FEBIS, yang pertama, kelas reguler pagi per bulannya itu 350.000. Yang kedua, kelas malam per bulannya itu 550.000. Dan kelas akhir pekan per bulannya 650.000. Untuk Fakultas Teknik atau FATEK, yang pertama, kelas reguler pagi per bulan itu 400.000. Yang kedua, kelas malam per bulan itu 650.000. Yang ketiga, kelas akhir pekan dalam untuk per sebulan itu berjumlah 700.000. Dan untuk Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI di kelas pagi itu per bulannya 250.000, dan di kelas malam per bulannya 450.000, dan di kelas akhir pekan per bulannya 500.000. Dan kita tidak hanya diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi,
Pelita Bangsa juga membuka kesempatan untuk calon mahasiswa yang pindah dari institusi perguruan tinggi lain. Selain mengisi formulir pendaftaran secara daring, pendaftar juga hanya melampirkan transkrip nilai yang sudah dilegalisasi di perguruan tinggi sebelumnya. Biaya pindah berdasarkan jumlah satuan kredit semester atau SKS yang diambil. Yang pertama, 0 sampai 40 SKS itu 500.000. Yang kedua, 41 sampai 80 SKS itu berjumlah 1 juta. Demikianlah penjelasan dari saya. Sampai jumpa.